Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 diajukan oleh 1. H. Mahyunadi, 2. H. Lulu Kinsu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Harli Muin SH MT MA dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 49 dan seterusnya memberi kuasa kepada Setiowati SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Dr. Andus H. Ardiansyah Sulaiman MSI. 2. Kasmidi Bulang. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Januari 2020 memberi kuasa kepada Ahmad Irawan SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berwenang memeriksa permohonan akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan akuo diajukan masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020. Berkenaan dengan ketentuan pasal 158 bahwa perolehan suara pemohon adalah 55.050 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon presiden terbanyak adalah 71.797 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 16.747 suara atau ekuivalen dengan 11,01% atau lebih dari 2.282 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan atau dapat menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 2016 tersebut, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi, pelanggaran lainnya yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa 1. Penggunaan KTP-L ganda dan pencetakan KTP-L secara tidak wajar. 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Untuk mendukung dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti P1A sampai dengan bukti P368. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T21. Pihak terkait mengajukan bukti PT1 sampai dengan bukti PT 235 dan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengajukan bukti PK1 sampai dengan bukti PK163. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa pencetakan KTP-L merupakan bagian tugas dari instansi kependudukan dan catatan sipil yang melalui proses dan tahapan untuk memenuhi kebutuhan KTP elektronik. Pemohon sendiri telah mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tidak ada yang terindikasi ganda atau NIK yang berbeda dan orang yang sama. Jika penduduk merekam KTP elektronik lebih dari sekali, maka perekaman kedua dan selanjutnya tidak dapat diterbitkan KTP elektroniknya. Vide bukti PT 5, bukti PT 5.1, bukti PT 6.1, sampai dengan bukti PT 6.6. Selain itu, berdasarkan pengawasan dari Panwascam, tidak ditemukan indikasi KTP L ganda yang memengaruhi perolehan suara pasangan calon.
VD Bukti PK4, PK6, PK8, PK10, dan PK12. Demikian pula terhadap laporan mengenai KTPL telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kutai Timur dan dinyatakan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan VD Bukti PK128 dan PK129. Pemohon dalam mengkonstruksikan dalilnya pun tidak dapat meyakinkan Mahkamah perihal kaitan antara dugaan KTP elektronik yang pemohon dalilkan terhadap jumlah DPTB dan di kecamatan-kecamatan yang pemohon sebutkan, termasuk pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara pasangan calon, baik pemohon maupun pasangan calon lainnya. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan. Adapun terhadap dalil-dalil pemohon lainnya, oleh karena tidak relevan dan tidak dapat menunjukkan keterkaitan dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 Undang-Undang AKUO. Dengan demikian, setelah memeriksa permohonan pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 dan meneruskan perkara AKUO ke pemeriksaan persidangan lanjutan. 3.10 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum, menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKUO. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan AKUO. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foe, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 14.58 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jeffrey Porkonanta Tarigan sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu